warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nambiung Lubis dalam Berita 28 on channel Ceni Cerita Terkini. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu politisi dan juga pernah menjadi anggota legislatif di Tapanuli Selatan dan juga mantan jurnalis. Dan hari ini juga beliau sebagai seorang advokat di Tapanuli bagian selatan, yaitu Bung Haji Naswardi Syalo. Selamat pagi, ya, Bang Haji. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita memang sering ngobrol, Bang. Tetapi kadang-kadang darah kita jurnalis, ya, darah politisi. Dan hari ini Abang sudah menjadi seorang advokat, seorang pengacara di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandarin Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Sumatera Utara. Betul. Artinya di mana saja Abang bisa beracara, kan? Ya, Oke, tapi kali ini Bang, kita bukan cerita hukum, tetapi kita cerita politik menghadapi Pilpres 2024. Itu ya? Ya. Bang, ini Bang, ngomong-ngomong, sekarang hingar-bingar perpolitikan kita nampaknya semakin dinamis, dan beberapa anak bangsa yang digadang-gadang termasuk Mas Anies, Mas Ganjar, Mbak Puan, dan Pak Prabowo Subianto. Menurut pandangan Abang di akar rumput, ini bagaimana dengan anak bangsa yang 4 orang ini, Pak? Wah, alhamdulillah saya melihat politik ke depan itu mengandung optimisme setelah munculnya Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat. Karena kalau yang lain dengan tidak menepikan mereka, sesungguhnya saya sudah perhatikan bahwa Anies Baswedan ini memiliki visi yang ke depan, yang jauh ke depan. Beliau merencanakan kehidupan ke depan, bukan membicarakan masalah lalu. Oh, tapi gini, Bang, hasil daripada survei itu Mas Anies masih nomor 3 katanya. Itu bagaimana pandangan Abang? Apakah itu menjadi sebuah potensi ke depan, ada kemenangan bagi beliau? Bagaimana pandangan Abang? Kalau survei kita paham, itu ada tergantung beberapa komponen di sana, termasuk siapa yang membiayai, besaran siapa survei itu, dan kepada siapa respondennya. Oh, berarti istilahnya pesanan itu ada ya, Bang, ya, di survei? Pasti. Oh, pasti ya. Karena mengandung kepentingan. Oh, kepentingan. Ya. Jadi kalau gini, Bang, nampaknya partai politik sekarang ini ya mungkin saja ada yang namanya berkoalisi KIP, ya, ada ya PAN, ada P3, ada Golkar. Ini rata-rata kader-kader akar rumput ya. Itu banyak yang ke Anies. Itu bagaimana itu sebenarnya? Kenapa itu terjadi? Itu tandanya masyarakat itu sudah cerdas berpolitik. Oh. Mereka melihat bahwa ya memang harapan yang membawa perubahan itu ada pada sosok Anies. Iya, Kalau iya. yang lain memang ada memang harapannya, tapi Iya. kita tidak melihat begitu perspektifnya begitu dalam. Hanya sekedar banyak lebih kepada membawa fata morgana bagi masyarakat. Fata Morgana. Berarti memang Mas Anies ini adalah anak bangsa yang ingin melakukan perubahan pada bangsa ini ya? Betul, selain perubahan karena dia memiliki vote challenge. Ya, dan ya ada perbaikan-perbaikan dan banyak lagi. Saya pikir sebandinglah dengan yang disampaikan Pak Surya Paloh bahwa restorasi itu mampu akan dibawa oleh Mas Anies nanti insya Allah jika terpilih menjadi presiden. Oh itu. Jadi begini, Bang, saya lihat ada beberapa elemen masyarakat, yaitu dia merasa tidak simpatik dengan Mas Anies. Ini objektif atau subjektif penilaian? Ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Karena masyarakat itu kan terbagi-bagi segmen. Artinya harusnya ada memang ke kiri, ada yang ke kanan, dan ada yang ke tengah. Iya, iya. Dan inilah yang menjadi terpolarisasi dalam kelompok-kelompok masyarakat pendukung si A, si B, dan si C.
Silakan aja. Kalau saya pikir itu adalah kekayaan demokrasi di Indonesia yang Di sekarang. Indonesia. Ya. Jadi artinya abang sangat yakin ya dengan kehadiran Mas Anies ini, perubahan pada negeri ini, pada bangsa ini bakal terjadi ketika dia diamanahkan oleh Allah melalui tangan manusia sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Indonesia akan berubah. Sangat yakin, dan insya Allah Indonesia pada era Mas Anies akan menjadi sebuah negara besar, negara yang maju, yang bisa membawa Indonesia ke semangat tekad yang baik untuk membangun Indonesia sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bang. Dan mudah-mudahan kita sehat-sehat saja. Dan bagaimana harapan-harapan bangsa ini kepada Mas Anies bisa terwujud. Boleh saya sedikit tambahkan? Oke, ya. Saya berharap kepada siapapun anak negeri yang berusia dewasa, yang memiliki hak pilih, ayo kita rame-rame mendukung Anies Rashid Baswedan, karena kita yakin betul bahwa beliaulah yang bisa membawa perubahan yang besar di negeri ini. Oke. Oleh karenanya, mari kita gunakan hak demokrasi kita yang sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya menelisik siapa-siapa calon, dan kita lihat. Dan saya yakin kalau kita objektif menilainya, tidak akan lari dari sosok Anies Baswedan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, mari pergunakan hak Anda selaku anak bangsa Indonesia. Tidak ada sebuah tekanan untuk memilih siapa saja, namun pilihlah dengan hati nuranimu yang bisa menjadi perubahan yang terjadi di bangsa ini di tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.